selamat siang semuanya. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Siang, Pak. Oke, selamat bergabung di kelas ekskul menggambar ya. Untuk yang pertama harus kalian ingat bahwa menggambar itu bukan hanya bakat. Seseorang punya bakat menggambar, itu mungkin akan membantu dia mempermudah dalam menggambar. Akan tetapi, ketika orang mau belajar menggambar, dia mungkin menurutnya tidak punya bakat juga. Kalau dia punya minat dan usaha, pasti bisa menggambar. Artinya menggambar itu bukan hanya sebatas bakat dan kemampuan saja, ya. Maka dari itu, kalian yang ada di sini, baik yang hanya mengisi waktu luang saja ataupun yang mau serius, Bapak harap kalian juga bisa mengikuti tahapan demi tahapan ini, karena mungkin bagi yang hanya iseng saja ini akan membosankan ya. Tapi kalau yang mau serius, mau berlatih terus, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Baik, untuk yang pertama, Bapak akan mengarahkan kalian dulu ke bentuk realis. Oke, kita akan belajar menggambar realis. Apa itu menggambar realis? Menggambar realis itu berarti menggambar yang semirip mungkin dengan bentuk aslinya. Baik itu dari bentuknya, dari warnanya, dari teksturnya, dari komposisi dan lain-lain. Oke, kalian boleh siapkan alat gambarnya dulu, mungkin boleh kertas gambar atau mungkin buku sketchbooknya. Materi pertama kita akan menggambar wajah. Oke, sorry, ini Bapak akan stop dulu. Nanti saja yang Bapak share sekarang adalah menggambar wajah. Oke, ini nanti outputnya atau hasil akhirnya seperti ini. Harapannya nanti hasil akhirnya seperti ini yang laki-laki ya. Kalau yang perempuan nanti bisa mengubah bentuk matanya atau hidungnya atau mulutnya sesuai dengan apa yang mau kamu gambar. Ya, mau dijadikan sebagai perempuan boleh, mau dijadikan sebagai laki-laki boleh. Rambutnya mau panjang, mau pendek, mau keriting, mau lurus, mau mohak, mau gundul, mau apapun itu. Oke. Nah, sebelum ke sini ada beberapa tahapan yang harus kalian mulai. Nah, ini yang pertama. Kita mulai dari gambar lingkaran. Nih ya. Kita mulai dari gambar lingkaran. Silahkan anak-anak, kalian coba. Oh ya, sebelumnya perhatikan proporsi. Kalau misalnya kertas gambar kalian sebesar ini, ya, karena kita materi yang pertama ini hanya satu objek benda, maka objek gambar nanti hasil akhirnya paling tidak sebesar inilah untuk satu kepala itu. Ya, jadi jangan terlalu banyak tempat yang kosong. Ini yang kosongnya sedikit saja. Maka untuk membuat lingkaran pertama ini kalian buat yang agak besar, misalnya sebesar kurang lebih perbandingan dengan kertasnya segini. Ya, upayakan jangan terlalu ditekan. Kalau misalnya kalian tekan pasti akan hitam sekali. Tapi kalau kalian tipis, itu nanti akan mempermudah ketika kalian akan menghapus. Kita mulai dengan lingkaran dulu ya. Lingkarannya upayakan sebulat yang kalian bisa tanpa alat bantu. Tidak perlu piring, gelas, tutup toples atau mungkin apapun itu. Upayakan langsung pakai tangan saja. Kalau misalnya seperti ini boleh nggak Pak? Tidak apa-apa. Kalau memang belum terbiasa, kamu buat gambarnya misalnya agak numpuk-numpuk ini. Tapi kalian harus coba berlatih menarik garis dengan tidak menumpuk-numpuk. Oke. Kalau sudah, kita akan menambahkan bagian dagu. Ini bagian dagu. Oh, sebelum bagian dagu, kalian tambahkan garis tengah. Ini masih pada lingkaran yang sama ya. Di sini nih yang tadi kalian buat. Tarik garis tengah lurus, tidak harus pakai penggaris. Ini bisa pakai kalian kira-kira saja, jangan terlalu tebal. Tebal tipis itu dipengaruhi oleh tekanan tangan kalian. Kalau kalian misalnya ditekan sekali itu pasti hitamnya tebal. Tapi kalau agak diangkat pasti tipis.
Atau cara lainnya adalah kalian pegangannya jangan di depan banget tapi agak ke belakang. Kalau kalian pegang pensil agak ke belakang ketika menggambar agak ke belakang gini, dia pasti akan tipis ya. Jadi jangan terlalu ditekan. Lalu kita buat bagian ini nih, yang dagu ini. Ini mungkin dagunya agak mirip laki-laki ya, karena rahangnya bagian sininya agak tajam. Kalau yang perempuan ini boleh agak dilengkungkan saja bagian sininya. Jadi dari sini terus sini agak melengkung. Dagunya biasanya kalau perempuan agak lancip. Upayakan kiri dan kanannya sama. Ini sudah mulai, kalian perhatikan baik-baik, sudah berbentuk seperti kepala atau belum. Kalau bentuknya seperti mangga, mungkin sebaiknya diperbaiki, karena nanti jadinya itu buah mangga bukan kepala. Atau mau bentuknya seperti kelapa, juga bisa diperbaiki. Ini nanti ada fungsinya ya, yang garis-garis lingkaran ini. Nah, ini setelah jadi, ya, setelah jadi, kita buat garis bantu ini untuk tengah-tengahnya. Untuk tengah-tengah pokoknya dari atas ke bawah ini, kita ambil garis tengahnya aja kira-kira. Bisa di sini. Tipis saja ya. Karena ini untuk sketsa, jadi nanti ada beberapa yang dihapus. Jadi ini terbagi dua. Ini satu bagian, ini satu bagian. Oke, lalu bagian ini di sini beri titik dulu. Bagi dua, dari antara atas sampai ke tengah itu juga bagi dua lagi. Kemudian di setengahnya ini bagi dua lagi. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Ini dikira-kira saja supaya jaraknya kurang lebih sama. Lalu ini juga sama, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ini bagian ini nanti akan membantu kalian ketika menggambarkan anggota tubuh yang lain ya. Yang harus kalian garis adalah bagian tengah ini. Ini nanti untuk menggambar, mata. Nah, nanti ini untuk alis, ini untuk hidung, dan ini untuk mulut. Jadi dari titik-titik yang kita buat tadi, titik 1, titik 2, titik 3, titik 4, titik 5, titik 6, titik 7. Itu yang kita buatkan garisnya adalah titik 3, 4, 6, 7. Sehingga jadi seperti ini. Ini yang tulisan alis, mata, hidung, mulut tidak perlu ditulis saja ya. Cukup kalian ingat aja, cukup kalian tahu bahwa bagian ini tuh untuk nanti gambar alis, ini untuk mata dan lain-lain. Udah ya. Kalau sudah, kita akan, ini baru sketsa awal, ini baru membagi tempat-tempatnya. Sekarang kita akan tahapan selanjutnya. Nah, inilah dari garis bantu tadi kita akan fungsikan di sini.
Oke. Yang pertama di garis tengah. Di garis tengah itu kita akan menggambar mata. Dari tengah. Ini kan tadi garis tengah itu ya. Lalu kita beri jarak untuk mata segini. Ini sebenarnya aturan bakunya kamu bisa buat. Jadi dari garis tengah ini dibagi ini 1, 2, 3, 4. 2, 4, 5. Ini ada 5 bagian. Ada 5 bagian yang sama besar. Ini bagian pertama, ini bagian kedua, ini bagian ketiga, ini bagian keempat, dan ini bagian kelima. Jadi secara anatomi lewat lebar wajah kita itu bisa kita bagi 5 dulu. Bagian yang ini, bagian kedua dan keempat ini adalah untuk bagian mata. Yang tengah-tengah bagian ketiga ini untuk garis tengah hidung. Ya, jadi kalian bisa buat titik-titik. Oke, buat titiknya dulu. Untuk menggambar matanya, perhatikan caranya. Jadi untuk menggambar mata, mungkin kalau kalian menggambar anime itu tinggal gini ya. Ini gambar mata anime kayak gini. Ada juga yang mungkin hanya set aja. Ada yang mungkin set. Lebih cenderung ininya besar-besar ya, bagian tengahnya. Nah, untuk gambar yang realis seperti ini, perhatikan bentuk dasarnya adalah atasnya melengkung, lalu yang bawahnya set. Nah, ini yang bagian ini harusnya agak, lalu matanya oke. Ini bentuk dasar. Kalian coba dulu seperti ini, semirip mungkin. Kalau misalnya kamu agak ragu, kamu sambil lihat di kamera aja, lihat mata teman-teman kalian di situ bentuknya kayak apa. Kalau mau dibuat lebih sipit, bisa. Nah, kayak gini biasanya. Kayak gini. Atau kalau mau sedang melotot, kalian boleh kalau yang standarnya sih yang ini ya. Tapi kalian boleh berekspresi, boleh mencoba juga dengan yang lain. Upayakan kiri kanan sama. Kalau ini tadi kirinya seperti ini, berarti yang kanannya untuk warna atau arsiran nanti ya. Ini Bapak hanya coba-coba saja. Ini untuk bagian mata. Kita fokus ke mata dulu. Nanti untuk bagian hidung ada lagi caranya. Perhatikan baik-baik ya, kiri kanannya. Bagian mata kiri kanannya diperhatikan baik-baik. Jangan sampai matanya nyerong sebelah. Pak, Ya. Coba matanya boleh tambahin dulu mata.
Boleh aja sih kalau mau ditambahin, kalaupun tidak juga tidak apa-apa, yang penting kita gambar dasarnya dulu, nanti sisanya boleh kalian kembangkan lagi. Kalau mau ditambahin bulu mata bisa seperti ini. Kalau bulu mata berarti kalau perempuan kan lebih lentik ya. Tapi kalaupun misalnya susah nanti saja. Nah, ini kalau bulu mata perempuan. Kalau laki-laki sih cenderung sedikit. Nah, untuk hidung, kita masuk ke bagian hidung ya. Bagian hidung bisa kalian mulai dengan lingkaran kecil ini dulu. Nih, lingkaran kecil. Tipis saja. Nanti akan dihapus soalnya. Ini bisa lingkaran, kemudian ini bisa juga dengan lingkaran satu lagi di sini. Di kanannya juga satu lagi. Jadi ada 3 link, yang tengah itu sedikit lebih besar, yang kiri dan kanan itu lebih kecil, tipis saja. Nah, nanti dibuat kayak gini hasil akhirnya. Oke, kalian coba hapus bagian yang tidak penting, tambahkan bagian lain, sehingga hasil akhirnya kurang lebih seperti ini. Seperti bentuk hidung lah. Ini hidungnya orang Indonesia. Kalau hidungnya orang bule biasanya ke sini, mancung jadinya kesannya. Jadi untuk hidungnya boleh juga langsung, kalaupun tanpa bantuan bulat-bulat tadi, kalian buat ini, lalu di tengahnya ada yang ke sini. Perhatikan ujung luar hidung ini sebenarnya harus lurus dengan ujung dalam mata. Ini nggak perlu digaris, kalian hanya perlu memperkirakan saja bahwa ujung luar hidung itu sama dengan lurus dengan bagian dalam mata, ya. Ini untuk menunjukkan kesan proporsional. Ini. Tapi ini tidak perlu digambar ya. Kalau sudah, bagian alis. Nah, alis itu ada di atas mata yang pasti ya. Lalu lihat bagian hidungnya, garis hidungnya. Garis hidungnya dibuat ini kecil, lalu ke sini agak besar, dan tidak perlu menempel. Tidak perlu menempel dengan bagian hidung sini nih. Ini juga mengecil kemudian membesar. Tipis saja bagian ini. Atau kalau mau sebelah saja juga nggak apa-apa, itu juga nanti akan berpengaruh. Bentuk hidung silahkan kalian rapihkan sendiri. Oke, kalau sudah mulai pusing dengan garis bantu, kamu boleh mulai hapus satu persatu. Misalnya ini Bapak juga sambil ikut menggambar ya. Oke, kalau kamu sudah mulai pusing dengan garis-garis ini, ya, kalian bisa hapus satu persatu bagian yang tidak kalian perlukan. Kecuali bibir, bagian bibir belum ya. Bibirnya buat untuk menggambar bibir yang agak-agak realis seperti ini. Ini caranya. Ini sebenarnya mirip dengan hidung, bagian tengahnya tapi agak ramping ya ini. Lalu ininya ke sini kan. Set. Nah,
atasnya baru kayak gunung. Yang ininya bisa disambungkan. Oke, seperti ini kurang lebih. Jangan takut salah, jangan takut nggak mirip, yang penting kamu udah mencoba dulu. Atau kalau memang belum bisa seperti itu, yang kamu bisa saja. Nah, kalian udah boleh bisa menghapus beberapa bagian yang menurut kalian mengganggu. Pusing Pak lihatnya. Hapusin aja satu persatu bagian-bagian yang mungkin tidak diperlukan. Kalau ini seperti ini kan ya, seperti yang Bapak buatnya kok aneh Pak bentuk mukanya, kalian bisa memperbaikinya. Kalau nggak ada telinga aneh ya. Coba kita tambahkan telinga. Di manakah kita akan menggambar telinga? Untuk telinga, posisi telinga manusia itu lurus dengan mata, bagian atasnya. Bagian bawahnya lurus dengan hidung. Jadi bisa kalian gambarkan seperti ini. Bagian atas kepala bisa kalian rapihkan, itu dalam posisi kepala gundul ya, yang lingkaran tadi. Anggap saja itu adalah posisi kepalanya gundul. Jadi kalau kita mau menggambar rambut, ini harus ada di atas bagian ini. Ini contohkan kalau misalnya laki-laki ya. Kalau laki-laki misalnya mau belah pinggir, nah dari sini harus ada di atas kepala. Nah, ini misalnya laki-laki kayak gini. Kalau perempuan, kalau misalnya perempuan pun sama, bagian luarnya itu di atas bagian lingkaran tadi. Misalnya mau belah tengah, mau belah kiri, belah kanan. Kalau perempuan sebenarnya untuk telinga bisa ketutup ya. Cuma ini karena punya bapak gambarnya laki-laki, jadi mulutnya juga, jadi ini kayak serem gitu ya. Kalau perempuan ini telinganya boleh ketutup rambut ya, kalau emang rambutnya dijatuhkan ke sini. Oke, silahkan kalian coba kreasikan sendiri. Tinggal kalian rapikan saja. Ini kan sudah terlihat lebih rapi, lebih sempurna. Nah, ini kan sketsa, maka kalian bisa menebalkan bagian mana yang mau kalian tebalkan, yang lebih yakin gitu ya garisnya. Bagian mana yang akan kamu hapus, di sini kalian sudah bisa menentukan.
ini tidak akan kita warnai ya, nanti akan kita arsir. Maka Bapak akan sedikit memberikan kalian contoh untuk mengarsir, paling tidak menggambar detail mata. Oke, perhatikan untuk gambar detail mata, kalian bisa membuat dulu lingkaran kecil, dihitamkan di tengah. Ini kita lihat detail mata dulu ya. Ini kayak orang melotot gitu, jadi cuman apa ini namanya, retinanya ya. Lalu bagian tepinya juga ditebalkan. Dua-duanya. Bagian pinggirannya dulu ditebalkan. Nah, kemudian kalian buat garis dari luar itu semua mengarah ke dalam, tapi tipis seperti ini. Biarkan bagian ini putih, tipis saja. Lalu bagian ini kalian timpa lagi sebagai gradasinya. Supaya terlihat tekstur matanya ya. Jadi dari luar itu tipis dulu, karena ini di kiri yang putih, yang agak putihnya dari luar semua mengarah ke dalam garisnya. Ditumpuk lagi dari luar ke dalam. Terus untuk bagian tepiannya kita timpa sedikit saja. Yang dari tengah juga timpa sedikit. Nah, oke, ini sedikit lebih menyerupai mata. Ini bisa ada guys. Oke, kalian coba fokus, perhatikan bagian mata dulu ya. Ini sebenarnya kalau misalnya mau juga bisa ditambahkan lagi bagian bawah sedikit, tipis saja. Makin tua ini makin keriput. Bagian ini tuh bisa makin tegas kalau gambar orangnya, tokohnya tua. Oke, ini masih tahap sketsa sebenarnya ya. Masih bisa kita rapihkan, bisa kita detailin lagi. Ada yang sudah jadi sampai sebegini? Lovina udah jadi, oke. Dion, Clarence kok Dion, si Clarence sudah jadi. Boleh kasih lihat ke kamera punya Lovina. Ya apa? Gak mau tunjukin aja. Oke, bagus. Detailnya, posisinya udah oke. Yang Dion, Dion Clarence. Wih, mantap. Oke, proporsionalnya sudah bagus. Mana lagi tadi yang sudah?
Jordan sama Belinda nanti ya. Coba Jordan dulu, boleh kasih lihat. Oke, kurang bisa dikit, kurang jelas. Oke, sudah lebih baik. Belinda, boleh kasih lihat ke kamera, deketin. Wah, oke, mantap nih kayaknya. Yang lainnya? Untuk materi yang pertemuan kali ini sampai di sini dulu. Intinya adalah ketika menggambar wajah seseorang, perhatikan yang bagian-bagian tadi. Yang garis-garis bantu itu hanya sebatas untuk latihan saja. Kalau kamu sudah terbiasa, sudah bisa mengukur bahwa posisi mata itu di sini, jaraknya segini kurang lebih, kemudian posisi hidung, mata, dan mulut itu seperti apa. Kalau kamu terbiasa, itu nanti lama-lama juga akan terlatih dan tidak perlu garis bantu seperti yang tadi kalian ikuti. Tidak harus ada garis-garis lagi ya. Nah, nanti ke depan kalian bisa latih terus, mulai dari gambar diri kalian sendiri deh. Kamu bisa sambil bercermin, lihat bagian tubuh kalian, lalu nanti bisa kalian buatkan paling tidak sketsa seperti ini. Baik, kalau tidak ada untuk materi pertama sampai di sini dulu. Terima kasih anak-anak yang masih punya semangat meskipun dalam kondisi di rumah, jarak kita berjauhan, tapi kalian masih punya semangat belajar. Kita akan coba eksplorasi lagi dalam bentuk-bentuk yang lain, dalam seni yang lain. Makanya kelas ini, ekstra ini dinamakan art. Kenapa? Karena kita nanti tidak akan terbatas pada menggambar saja. Mungkin nanti kita ada kesempatan membuat craft, membuat DIY, membuat kerajinan, atau membuat yang lainnya dengan basic seni rupanya. Jadi ada membuat kerajinan apa kita gambarin, membuat apa kita gambarin. Jadi tetap ada gambarnya, tapi juga ada pengaplikasiannya. Ya, untuk yang pertama kita cukupkan di sini saja. Nanti kalau ada pertanyaan boleh kalian tuliskan di Classroom atau kalian mungkin sampaikan lewat WhatsApp sehubungan dengan materi hari ini. Untuk yang berikutnya kalian upload dulu ya gambar yang sudah dibuat sekarang ke Classroom-nya kelas belajar seni lukis, ekstra seni lukis. Baik, terima kasih anak-anak untuk waktunya hari ini. Semoga kalian tetap semangat untuk terus menggambar, tetap semangat untuk terus belajar, dan jangan lupa bahagia. Selamat siang, sampai ketemu lagi minggu depan. Dadah. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Iwan. Terima kasih juga, sama-sama. Terima kasih Pak.